Baik, ini antara perbedaan antara e-commerce dan marketplace atau e-bisnis. Pertama, pengertian jika dilihat dari pengertiannya, e-commerce bisa diartikan sebagai situs online yang digunakan untuk jual beli. Jadi e-commerce adalah untuk jual beli. Sedangkan marketplace adalah situs pihak ketiga yang menyediakan kategori produk dan beberapa penjual. Yang kedua, waktu dan biaya umumnya marketplace tidak mengeluarkan biaya yang besar. Sedangkan e-commerce memerlukan biaya besar dan waktu yang lama untuk menciptakan platform tersebut. Ketiga, akses pelanggan. Jika dilihat dari aksesnya, marketplace relatif sulit memperoleh pelanggan. Sedangkan e-commerce lebih mudah mendapatkan pelanggan. Ada skill khusus untuk kita berbisnis di e-commerce. Beberapa skill yang diperlukan adalah membaca data analisis web agar kita lebih paham audiens, agar kita bisa membuat keputusan bisnis yang baik. Pengetahuan tentang SEO, copywriting, dan fotografi produk juga sangat penting untuk meningkatkan champions pemasaran, meskipun tidak wajib. Anda mungkin juga perlu skill teknis dasar untuk mengelola toko. Bagaimana ya cara memulai bisnis e-commerce? Pada sebagian besar platform e-commerce, kita hanya perlu mendaftar dengan alamat email asli dan membeli paket langganan sesuai. Kemudian kita menyesuaikan landing page toko dan mencantumkan semua produk yang ingin dijual. Setelah membuat toko online, platform ini akan menangani proses transaksi untuk kita. Hukum dalam e-commerce. Masalah hukum apa saja yang akan timbul dalam e-commerce? Isu-isu hukum dalam e-commerce mencakup pertama masalah privasi, kedua masalah kekayaan intelektual, ketiga masalah kebebasan berbicara, keempat masalah pajak, kelima perlindungan konsumen. Masalah privasi ini dibalik semua kemudahan yang diberikan, ada dua masalah utama yang tidak bisa dipisahkan, yaitu penggunaan internet. Perangkat teknologi lainnya atau e-commerce, masalah ini sangat privasi dan kepercayaan. Dari segi privasi, ketika kita berbelanja menggunakan e-commerce, banyak sekali data pribadi kita yang kita masukkan ke dalam website atau aplikasi pembayaran yang berhubungan dengan e-commerce, seperti alamat, password, PIN, nomor telepon, dan lain-lain. Dalam hal kepercayaannya, jika tidak ada kepercayaan antara pelanggan dengan pelanggan atau e-commerce, maka tidak akan ada transaksi. Percaya ya. Masalah berikutnya adalah masalah kekayaan intelektual. Pentingnya bagi platform e-commerce untuk mendaftarkan hak cipta atau hak kekayaan intelektualnya atau HAKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DIKI di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Hal ini perlu dilakukan mengingat di era ekonomi kreatif saat ini, barang produksi bisnis menjadi rentan ditiru. Sehingga penting bagi e-commerce dalam memberikan jaminan produk original, serta mendorong para mitra seller seperti UMKM untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan bersama-sama menghentikan peredaran barang palsu. Dalam memastikan perlindungan hak cipta, platform e-commerce dapat membuat perjanjian kerjasama seller di mana e-commerce menghimbau kepada seluruh seller UMKM untuk hanya memasarkan dan menjual produk asli dan legal sesuai regulasi serta tidak melanggar hak cipta milik pihak lain. Tidak hanya itu, platform e-commerce juga dapat terus memberikan edukasi
dan mendorong para seller khususnya UMKM untuk melakukan pendaftaran merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Masalah hukum berikutnya adalah masalah kebebasan berbicara. Mayoritas pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut terjadi dalam bentuk serangan digital, kriminalisasi, intimidasi, ancaman, serta teror. Korban intimidasi, ancaman, dan teror, temuan Komnas HAM seperti mahasiswa, jurnalis, individu, akademisi, dan media massa. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bertujuan untuk mengatur pertukaran informasi dan transaksi elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ITE justru memicu adanya pembatasan dalam penetapan. Hal ini disebabkan dengan adanya pasal yang disebut dengan pasal karet di dalam. Masalah hukum berikutnya yang timbul di e-commerce adalah masalah pajak. Pelaku usaha di platform e-commerce bisa lolos dari pengenaan pajak karena mereka beranggapan bahwa e-commerce masih belum memiliki payung hukum yang jelas. Perkembangan e-commerce yang semakin pesat ini berdampak pada usaha konvensional yang semakin sepi dan menjadikan omset dan pajak yang dibayarkan semakin rendah. Di sisi lain, pengenaan pajak atau transaksi elektronik belum berjalan efektif. Pajak e-commerce memang sulit diterapkan. Hal tersebut dikarenakan bisnis ini memiliki karakteristik tersendiri. Proses transaksi melalui e-commerce begitu cepat dan praktis. Perbedaan proses transaksi antara pelanggan melalui e-commerce dengan pelanggan konvensional menyebabkan problem, yaitu sulitnya menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil. Masalah yang utama dan terakhir adalah masalah perlindungan konsumen. Sejauh ini, berbagai penelitian dilakukan untuk menyebutkan bahwa dari segi hukum, dalam segi hukum bisnis, masalah dalam e-commerce yang ada di Indonesia adalah customer protection yang belum memadai. Regulasi pemerintah, terutama dalam hal penetapan pajak, tingginya biaya pemakaian data center, dan penggunaan domain kode negara atau .id, transaksi jual beli yang masih rawan tindak penipuan, rendahnya jaminan kepastian hukum terhadap pelaku e-commerce, dan ancaman cyber security. Solusinya yaitu menjamin keamanan transaksi e-commerce, misalnya melalui asuransi, menciptakan lembaga bantuan hukum, upaya hukum bagi pengguna teknologi dan pemilik teknologi apabila terjadi pelanggaran transaksi e-commerce, dan dukungan dari regulasi pemerintah, terutama sanksi yang tegas, yang merupakan salah satu kunci mengatasi masalah dalam e-commerce. Dalam kita bertransaksi itu ada hak dan kewajiban. Pak, maaf mengganggu. G. Saya mau izin lift keluar dari Zoom, Pak. Mau masuk kerja, Pak. Istirahat tadi. Oh iya Mas, ya monggo Mas. Ya, ya. Terima kasih, Pak. G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif ya. Mas Arif ini enggak masuk. Ini tadi kan yang absen ada yang nyusul, ada yang live ya. Nanti mohon absen lagi aja di grup WA biar saya ngisinya enak. Oke, saya lanjutkan ke hak konsumen.
berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen antara lain. Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak yang diperlukan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertanyaannya, misalkan Bang Oni, saya pernah belanja barang secara online. Tetapi barang yang saya terima tidak sama dengan yang saya lihat di foto pada iklan dipajang. Ya, pada saat dipajang itu tidak sama dengan barang yang diterima saat dibeli. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk pelanggaran hak konsumen? Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Apakah saya dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli tersebut? Terima kasih. Perlindungan konsumen dari bisnis online yang adik dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kasus jenengan dapat saya simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Bagaimana perlindungan konsumen dari bisnis online ini? Persoalan jenengan secara tegas diatur di pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, tabel, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Perlindungan konsumen dari bisnis online ini ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Anda selaku konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai janji dalam tabel, etiket, keterangan, iklan, dan promosi dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Tapi dapatkah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diterapkan dalam kegiatan e-commerce?
Misalnya belanja melalui marketplace, jawabnya tentu saja bisa ada. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini mencakup pula jual beli online. Sedangkan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, merujuk pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan PPPSTE, Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Transaksi jual beli online tersebut diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan jenengan untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila pertama terdapat kesepakatan para pihak. Ya, kenapa sih yang kemarin selalu saya bahas tentang pasal 1320 itu selalu saya ulang-ulang? Karena itu akan berhubungan terus dengan kegiatan kita di bidang ekonomi dan hukum dalam hal transaksi, dalam hal perikatan, dan lain sebagainya. Kontrak elektronik dianggap sah apabila pertama terdapat kesepakatan para pihak. Ya, itu kan yang di syarat subjektif yang kemarin saya terangkan ya di nomor 1 ya, kesepakatan para pihak. Dua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Kecakapan para pihak ya, yang di nomor 2 ya. Terus terdapat hal tertentu, suatu hal tertentu adanya objek yang diperdagangkan ya, yang di nomor 3 ya. Dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, ini berhubungan dengan apa? Klausa yang halal di nomor 4 kemarin ya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat menggunakan instrumen UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau PPPSTE. Sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan jenengan, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan diperjanjikan, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Selain itu, jika barang yang diterima tidak sesuai foto pada iklan, jenengan juga dapat menggugat penjual secara perdata dengan dalih terjadinya one prestasi atau transaksi jual beli yang atas transaksi jual beli yang dilakukan. Menurut Raden Supekti, one prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka jenengan secara perdata dapat menggugat penjualan online dengan dalih terjadinya one prestasi. Misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam display homepage atau website. Pidana penipuan dalam transaksi jual beli online dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata melakukan penipuan, misalnya menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online, maka ia dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kedua, perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti tertuang di pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 379A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih adik-adik, tetap semangat ya. Masa depan cerah menanti kita.